Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3777-3779. Saat hari sudah gelap, Chen Ping tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Mereka melihat retakan mengerikan muncul di depan mereka. Retakan ini seolah-olah telah ditebang dengan pedang dan memisahkan seluruh dunia. Di satu sisi retakan besar, angin dingin menderu-deru beterbangan, dan pecahan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya berputar, seolah-olah mereka mencoba memanen semuanya. Ruang di depan mata semua orang terdistorsi, seperti kekacauan, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Aura bahaya menyebar, semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak dan hati mereka menjadi tegang. Rasa penindasan yang dibawa oleh kekacauan luar angkasa ini kepada mereka sungguh terlalu kuat. Nampaknya ketika dunia langit dan bumi ini diciptakan oleh orang kuat, untuk mencegah siapapun melintasi perbatasan secara tidak sengaja, perbatasan tersebut sengaja dibuat sangat menakutkan. Tuan Chen, lihat apa yang ada di sisi lain. Pada saat ini, Bing Lu tiba-tiba menunjuk ke sisi berlawanan dari celah besar itu dan berkata, "Saya melihat batu-batu tiang yang padat bertumpuk di salju di seberangnya. Sepertinya setidaknya ada ribuan. Dengan banyaknya batu tiang, kamu bisa mendapatkannya hanya dengan menyeberang ke sini," kata Chen Ping sambil melihat celah yang tidak terlalu lebar. Meski penerbangan mereka terhambat di sini, celah ini masih bisa dengan mudah dilintasi. Namun, hal yang paling berbahaya adalah ruang kacau yang terpelintir dan berubah bentuk di seberangnya. Jika Anda tidak hati-hati dan tersedot ke dalamnya, Anda akan hancur total. Tepat ketika Chen Ping ragu apakah akan menyeberang dan mengambil batu tiang yang berlawanan, Raja Iblis Ciyun berbicara. "Jangan ke sini, kamu tidak bisa lewat. Aku memotong celah ini dengan pedangku." Petik 2. Aku teringat beberapa kenangan. Aku pernah bertarung di sini. Mungkin masih ada tulang yang terkubur di tempat ini, kata Raja Iblis Ciyun dengan sedikit cemberut. Raja Iblis Ciyun terbunuh di sini, jadi pasti terjadi pertempuran. Jika dikatakan bahwa retakan ini dipotong oleh Raja Iblis Ciyun dengan satu pedang, itu masuk akal, bagaimanapun. Dia adalah Raja Iblis dari surga tingkat ke-9, dan dia masih memiliki kekuatan seperti ini. Apalagi yang kamu ingat? Tahukah kamu siapa orang yang membunuhmu? Tahukah kamu jika ada batu tiang milikku di sini? Petik 2. Tanya Chen Ping bersemangat. Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat siapa yang membunuhku, dan aku bahkan tidak tahu apakah ada batu tiang milikku. Batu tiang itu, bagiku, tidak ada bedanya dengan sampah. Bagaimana aku bisa membayarnya? Perhatian. Petik 2. Apa yang dikatakan Raja Iblis Ciyun memang masuk akal. Batu tiang hanya berguna bagi biksu yang melatih keterampilan es. Jika digunakan untuk makhluk abadi, setan, itu benar-benar seperti sampah. Retakan ini tidak lebar, kenapa aku tidak bisa melewatinya? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Lempar saja batunya dan kamu akan tahu, kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping mengambil sebuah batu dengan ragu-ragu, dan kemudian melemparkannya dengan keras ke sisi yang berlawanan. Tapi saat batu itu dilempar keluar, aura kuat keluar dari celah besar dan langsung merobek batu itu. Apa yang terjadi? Chen Ping sangat terkejut. Retak ini disebabkan oleh pedangku. Di celah ini, kekuatan pedangku pada saat itu masih ada. Meskipun telah melewati ribuan tahun, kekuatan ini belum hilang. Petik 2. Dengan kekuatanmu saat ini, itu tidak mungkin untuk menyeberang. Jika kamu mencapai alam Mahayana, kamu mungkin bisa menyeberang, kata Raja Iblis Ciyun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lihat saja batu-batu tiang itu dibuang. Kamu bilang kamu baik-baik saja. Kenapa kamu membuat retakan seperti itu? Menjengkelkan sekali. Chen Ping terdiam. Sekarang saya melihat bahwa saya telah memperoleh batu tiang, tetapi tidak mungkin saya bisa mendapatkannya. Raja Iblis Ciyun memutar matanya dan berkata,
Kamu pikir aku bersedia membuat retakan, tapi jika aku memukul lawan dengan satu pedang, retakan seperti itu tidak mungkin muncul. Raja Iblis. Ciyun jelas memotong udara dengan ini pedang, dan retakan muncul. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah tidak ada cara untuk mencapai sisi lain? Tanya Chen Ping. Tentu saja, aku hanya memutarnya saja. Pedangku tidak bergerak terlalu jauh. Kamu benar-benar mengira aku bisa membelah dunia surga dan manusia menjadi dua. Petik 2. Kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Chen Ping mendengar ini, sepertinya dia hanya bisa memutarnya. Dia berharap seperti yang dikatakan Raja Iblis Ciyun, dan jaraknya tidak jauh. Tuan Chen, saya pergi menjelajahi jalannya. Ada begitu banyak batu tiang di seberang. Sayang sekali jika saya tidak mendapatkannya. Kata Binglu, jangan pergi ke sana, itu terlalu berbahaya. Kamu tidak bisa melewati celah ini. Jika kamu ingin pergi ke sana, kamu harus memutarnya. Petik 2. Chen Ping buru-buru menghentikan Binglu dan berkata, berkeliling. Binglu tertegun. Para wali lainnya juga sedikit bingung, meski celah ini terlihat sangat lebar, namun tetap mudah untuk dilintasi. Tidakkah kamu melihat bahwa batu yang aku lempar tadi terkoyak oleh nafas di celah itu? Kata Chen Ping. Itu hanya sebuah batu. Apa artinya? Kekuatan tubuh kita tidak bisa dibandingkan dengan batu. Kata Lan Yingying. Iya, selama kita membungkus tubuh kita dengan nafas, tidak apa-apa. Kalau kita memutarnya, kita tidak tahu berapa lama. Petik 2. Binglu juga keberatan untuk diputar. Lagi pula retakannya bisa, sekilas tidak terlihat. Di depannya ada tumpukan batu yang ekstrim, mereka harus mengambil jalan memutar, bagaimana jika ditemukan oleh orang lain? Kita harus berkeliling, ini perintah. Kata Chen Ping dengan ekspresi tegas. Dia tidak bisa menggunakan orang untuk mengujinya, Raja Iblis Ciyun tidak akan pernah berbohong. Melihat nada tegas Chen Ping, Binglu berhenti berbicara. Lagi pula, kepala istana berkata sebelum pergi bahwa mereka harus mematuhi perintah Chen Ping. Selain itu, mereka telah melihat kekuatan Chen Ping yang sebenarnya, jadi mereka juga menyerah kepada Chen Ping. Namun, Lan Yingying sepertinya memiliki pendapat berbeda, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Chen Ping memimpin jalan sejauh lebih dari 10 mil, dan banyak orang suci mengikuti di belakang. Jika mereka menemukan bahaya, mereka dapat mundur tepat waktu. Tapi saat dia berjalan ke depan, Lan Yingying menemukan embun es. Binglu, kenapa kamu mau mendengarkan Chen Ping? Batu tiang ini jelas ada di depan kita, tapi kita tidak boleh mendapatkannya, dan kita harus mengambil jalan memutar, monyet. Lan Yingying bertanya pada Binglu. Saudari Yingying, ini adalah niat Tuan Istana. Mari kita ikuti pengaturan Tuan Chen. Kata Binglu, ayo ikuti Chen Ping. Kamu hanya perlu mengirim 2 orang suci secara diam-diam dan mendapatkan Jistone kembali. Petik 2. Kalau begitu Chen Ping tidak akan mengetahuinya. Saat dia mendapatkan Jistone kembali, katakan padanya untuk melihat apakah dia masih memilikinya. Apa yang bisa saya katakan? Itu hanya retakan, betapa menakutkannya. Lan Yingying berkata pada embun es. Meskipun Lan Yingying lebih tua, dia hanya bertanggung jawab untuk mengelola murid luar, jadi dia tidak punya hak untuk memerintahkan orang suci, jadi dia hanya bisa bertanya pada Binglu. Saudari Yingying, ini tidak baik. Jika Tuan Chen mengetahuinya, dia akan marah. Petik 2. Binglu sedikit malu. Tidak apa-apa, kami juga ingin mendapatkan Jistone. Begitu dia mendapatkan Jistone, dia tidak bisa berkata apa-apa. Petik 2. Lan Yingying masih berusaha membujuk Binglu. Binglu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan mengaturnya. Binglu kemudian mengatur agar 2 orang suci terakhir menunggu yang lain bergerak maju, dan membiarkan mereka diam-diam melewati celah dan menjaga tiang. Dapatkan batu itu kembali. Kedua orang suci itu mengangguk dan mulai bersiap. Chen Ping sama sekali tidak mengetahui pengaturan Binglu, dan masih menjelajahi jalan di depannya. Bagaimanapun,
Tempat ini adalah area yang tidak diketahui, dan dia tidak tahu bahaya apa yang ada di sana. Binglu dan yang lainnya mengikuti di belakang. Mereka baru saja berjalan ke depan sebentar ketika dua orang suci terakhir saling memandang dan kemudian melompat. Kedua orang itu langsung melompat ke udara dan langsung menuju ke sisi lain dari celah itu. Tapi saat mereka berdua mencapai langit di atas celah itu, tiba-tiba nafas seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari celah itu. Sebelum kedua orang suci itu bisa bereaksi, mereka langsung dihancurkan oleh auranya dan jatuh ke dalam celah. Adegan tiba-tiba ini membuat semua orang ketakutan. Terutama Binglu, yang wajahnya penuh rasa menyalahkan diri sendiri, dan Lan Yingying, yang matanya terbuka lebar dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Chen Ping juga menyadari ada yang tidak beres dan langsung mengingat kembali dengan langkah pembengkokan api. Tapi sudah terlambat. Dia tidak punya cara untuk menyelamatkan kedua orang suci itu. Dia hanya bisa melihat kedua orang suci itu dicekik dan jatuh ke dalam celah. Mata Chen Ping terbakar amarah. Binglu, apa yang terjadi? Beri aku penjelasan. Petik 2. Chen Ping mengertakkan gigi, suaranya sangat dingin. Tubuh Binglu sedikit gemetar, karena ketakutan dan kesedihan. Dua saudara perempuan kehilangan nyawa karena perintah bodohnya. Meskipun mereka semua tahu bahwa daerah kutub sangat berbahaya dan mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Namun Binglu merasa sangat bersalah karena kehilangan nyawanya karena perintah bodohnya. Aku ingin mereka pergi ke seberang untuk mengambil batu tiang, agar mereka tidak perlu berkeliling. Siapa tahu, Binglu tidak bisa melanjutkan dan dia menitikkan air mata penyesalan. Apakah kamu menutup telinga terhadap kata-kataku? Bukankah sudah kubilang kamu tidak boleh melewati celah itu? Petik 2. Teriak Chen Ping. Wajah Binglu dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri dan dia terus menangis. Lan Yingying melangkah maju dan berkata kepada Chen Ping, apa yang kamu teriakkan? Kami juga ingin mendapatkan batu tiang itu sesegera mungkin. Siapa yang tahu hal seperti ini akan terjadi? Kami tidak mau. Saya bertanya. Binglu melakukan ini, itu semua tanggung jawabku, kamu berteriak padaku. Chen Ping menatap Lan Yingying, matanya penuh amarah. Dia tahu bahwa Binglu pasti tidak akan melanggar perintahnya, dan sekarang tampaknya Lan Yingying lah yang berada di baliknya. Idemu, lalu kenapa kamu tidak pergi dan mengambil batu tiang itu kembali? Karena ketidaktahuanmu, dua orang suci kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Pergilah sendiri. Jika kamu sendiri yang mati, kamu tidak perlu khawatir tentang orang lain. Bertanggung jawablah. Saya pikir Anda tidak berani. Orang-orang yang mengikuti Anda sudah mati, tetapi Anda belum. Apakah Anda meninggalkan mereka pada saat yang paling berbahaya dan melarikan diri sendiri? Petik 2. Jangan berpikir bahwa kamu sungguh menakjubkan. Jika kamu tidak mengikuti kami, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Apa yang dikatakan Chen Ping tidak menyenangkan, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Orang bodoh seperti itu akan membunuh banyak orang. Tidak, aku tidak melakukannya, aku tidak meninggalkan siapapun, kamu tidak bisa mengatakan itu kepadaku. Lan Yingying sepertinya dirangsang oleh Chen Ping, seluruh tubuhnya gemetar, berteriak, dan kemudian melarikan diri sendirian. Saudari Yingying. Binglu melihat ini dan ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Tinggalkan dia sendiri dan biarkan si idiot ini bangun. Chen Ping mengabaikan Lan Yingying dan terus bergerak maju bersama Binglu dan yang lainnya. Tetapi meskipun Chen Ping mengatakan itu, hatinya masih sedikit khawatir. Lan Yingying itu sebenarnya tidak buruk, dia juga tidak ingin menyakiti saudara perempuannya, dia hanya bodoh. Jika Lan Yingying jahat, dia tidak akan memperingatkan Chen Ping dengan keras ketika dia berada di kota Nanjing, maka Shen Jizi adalah pembohong. Terkadang, wanita bodoh benar-benar bisa membunuh orang, terutama wanita bodoh yang merasa benar sendiri. Ketika Chen Ping mengetahuinya, dia ingin menemukan Lan Yingying kembali, tetapi Lan Yingying sudah tidak ada lagi.
Sekarang Chen Ping hanya bisa berdoa agar Lan Yingying tidak menghadapi bahaya apapun. Bagaimanapun, dia juga berasal dari istana Guanghan. Chen Ping dan yang lainnya berjalan ke depan dengan hati-hati. Meskipun mereka juga bertemu monster di jalan, Chen Ping menangani mereka terlebih dahulu dan tidak membiarkan Bing Lu dan yang lainnya mengambil tindakan. Ini juga untuk memungkinkan Bing Lu dan yang lainnya mempertahankan kekuatan mereka. Saat saya bertemu dengan beberapa monster dengan kekuatan rendah, mereka semua ditakuti oleh monster beruang salju yang diduduki Chen Ping. Chen Ping juga tidak mengejarnya, lagi pula, dia di sini bukan untuk membunuh monster dan mendapatkan pil binatang. Tunggu ya, masih ada satu video lagi.